pada usia 61 tahun, Muhammad tidak bisa mendeteksi racun yang masuk di dalam tubuhnya, ya. Karena Muhammad diracun oleh istrinya sendiri. Yang meracuni Muhammad waktu itu adalah istrinya sendiri, istri yang ke-17. Jadi istrinya Muhammad itu total semua 22. Yang meracuni Muhammad waktu itu adalah istrinya sendiri, istri yang ke-17. Jadi istrinya Muhammad itu total semua 22. Isa punya gelar AS, Muhammad punya gelar SAW. Nah, tapi sayang di Indonesia, dari mulai zamannya Adam sampai turunnya Isa itu semua di belakangnya dikasih AS. Saya nggak mengerti bagaimana pola pemikiran di Indonesia. Saya nggak ngerti dia memakai paham yang bagaimana. Yang jelas gelar ini pengakuan seluruh umat Islam di dunia. Dua gelar ini hanya dimiliki dua nabi. Ya. AS ini artinya Allahis salam, pemberi penjamin keselamatan, sehingga Yesus diberikan gelar asyukruf, perhiasan syafaat, pemberi jaminan keselamatan itu sendiri. Muhammad itu diberikan gelar SAW, sallallahu alaihi wasallam, artinya adalah peminta jaminan keselamatan. Muhammad itu diberikan gelar SAW, sallallahu alaihi wasallam, artinya adalah peminta jaminan keselamatan. Ini perbedaannya. Sehingga Muhammad diberikan gelar Nabi pembawa sholawat. Yang satu Nabi pembawa syafaat, yang satu Nabi pembawa sholawat. Ya. Syafaat ini bergerak untuk memberikan doa kepada seluruh umat manusia. Sholawat ini peminta doa bagi seluruh umat manusia. Sholawat ini peminta doa bagi seluruh umat manusia. Ya. Setiap habis orang sholat wajib hukumnya baca sholawat. Setiap orang habis ngaji wajib hukumnya baca sholawat. Allahumma sholli ala syedina Muhammadin wa ala ali syedina Muhammad hu anfusakum wa alinkum naro. Ya Allah, selamatkanlah junjunganku Muhammad, wa ala alihi, selamatkan juga sanak kadang keluarganya, ya. Wa sahbihi, selamatkan juga para sahabatnya, ya. Ku anfusakum wa alinkum naro, dari ancaman Allah yang berupa neraka. Jadi kita tinggal memilih, mau memilih nabi yang membawa syafaat atau mau memilih nabi yang membawa sholawat. Jadi kita tinggal memilih, mau memilih nabi yang membawa syafaat atau mau memilih nabi yang membawa sholawat. Ya, jadi hadirnya sholawat itu ada riwayatnya sendiri. Ketika Muhammad pada usia 61 tahun, Muhammad tidak bisa mendeteksi racun yang masuk di dalam tubuhnya, ya. Karena Muhammad diracun oleh istrinya sendiri. Yang meracuni Muhammad waktu itu adalah istrinya sendiri, istri yang ke-17. Jadi istrinya Muhammad itu total semua 22. Yang meracuni Muhammad waktu itu adalah istrinya sendiri, istri yang ke-17. Jadi istrinya Muhammad itu total semua 22. Istri yang ke-17 ini meracuni dia 2 tahun. Kata orang Jawa ini digawe kembang amben, mati gak mati, urip gak urip, mudune surat Yasin, ya. Mudune surat Yasin. Kita melihat sekarang saudara-saudara kita, ketika mereka melihat orang sakit, orang lagi nazah, orang yang lagi sekarat, pasti diturunkan surat Yasin. Jadi surat Yasin dibaca membuat satu pernyataan, lek mati lang mati yo, lek urip lang uripo. Waktu itu juga begitu, karena waktu dibacakan surat Yasin tidak sembuh, malah nazak tidak karu-karuan. Akhirnya Muhammad mengumpulkan seluruh keluarga dan para sahabatnya untuk memberikan doa keselamatan supaya segera hari itu juga nyawanya dicabut. Nah, setelah diturunkan bahasa sholawat ini dengan kata-kata Allahumma sholli ala syedina Muhammadin wa ala ali syedina Muhammad, baru Muhammad
Ya. Orang-orang yang berangkat ke Mekah itu sebenarnya tidak lebih dari sebuah ziarah dan tur saja. Ya. Setelah itu dia putar Ka'bah, 7 kali keliling Ka'bah. Dia putar. Kalau bapak-bapak ibu-ibu lagi ke sana, kalau melihat orang-orang di sana, itu kalau kita duduk termenung, saya pernah sama teman-teman saya, beberapa santri di sana, duduk termenung sambil berpikir. Ketika orang-orang itu putari Ka'bah, lempar batu sumbroh, itu mulai saya berpikir, pikiran saya hanya satu, kenapa permainan anak kecil ini dibawa ke sini? Kenapa permainan anak kecil ini dibawa ke sini? Coba anak kecil itu kan sebenarnya muter-muter, habis muter keliling Ka'bah, 7 kali keliling, setiap orang mencium Hajar Aswad, rebutan ngambung Hajar Aswad. Itu rebutan. Hajar Aswad itu dihuni dari 8.888 jin yang dikepalai satu jin yang namanya Huda Al-Fitri. Ngambung jin rebutan, ngambung jin rebutan, Ngambung jin rebutan. bojone gak tahu diambung, jin diambungi nang kono. Harus gak lumayan lah wong-wongnya. Ngambung jin itu lo rebutan. Ya ini kan mulai pikiran manusia ini perlu diperiksakan ke psikiater. Habaib. Kebetulan kami sendiri dari keluarga habaib, jadi kami mendapat izin respon positif untuk melihat sumur itu selama saya ada 4 tahun di sana. Apa yang terjadi? Jadi di sumur yang besar itu, di dalam sumur itu nggak ada airnya, kosong, kering. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini, lantas yang dibawa orang-orang yang pulang naik haji ini apa? Ya, padahal dia yakin diambil dari sumur ini, padahal sumur ini kosong. Ternyata dari dam yang besar ini disuling oleh orang-orang Arab. Ya, disuling untuk dijadikan air Zam-Zam. Jadi sebenarnya yang dibawa oleh orang-orang pulang dari Mekah masuk ke Indonesia ini bukan air Zam-Zam yang ada di dalam sumur ini, tapi yang benar adalah air Zam-Zam made in PDAM Arabia.